Baik, pada bab ini, bab ke-6, kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi untuk bisa bersaing di pasar global, ini seharusnya banyak perusahaan lebih berfokus kepada peran sumber daya manusia ya sebagai ujung tombak dan kompetensi perusahaan sebagai keunggulan kompetitifnya ya. Nah, jadi aktivitas pelatihan dan pengembangan ini merupakan cara dari perusahaan untuk membangun SDM sebenarnya. Nah, kalau kita bisa lihat, ada beberapa perusahaan multinasional ini sudah mendirikan sekolah sendiri ya. Ada Universitas Motorola, McD, Disney. Nah, ini sebenarnya contoh untuk beberapa perusahaan yang telah mendirikan pusat pelatihan dari perusahaan itu sendiri. Bahkan beberapa perusahaan di Eropa ini memiliki universitas sendiri. Tujuannya adalah untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusianya. Nah, terutama untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia internasional. Nah, ketika kita bicara tentang pelatihan dan pengembangan, terutama untuk perusahaan internasional atau penugasan internasional, ini merupakan alat pelatihan ya sebenarnya ya, dari penugasan internasional itu sendiri. Nah, yang pertama, para ekspatriat itu adalah para pelatih. Jadi sebagian atau bagian dari transfer pengetahuan dan kompetensi antara berbagai unit. Nah, ini merupakan alasan yang utama untuk penggunaan penugasan internasional. Nah, baik itu dinyatakan secara implisit ataupun eksplisit. Mereka diharapkan untuk membantu perusahaan multinasional melatih dan mengembangkan para host country nasional, yaitu melatih para pengganti mereka nantinya, karena kan nggak selalu ekspatriat, karena seperti yang sudah kita bahas bahwa ekspatriat itu memerlukan biaya yang sangat besar, apalagi jika terjadi kegagalan ekspatriat. Nah, sehingga mereka harus melakukan pelatihan atau melatih ya, para ekspatriat ini adalah para pelatih untuk karyawan host country yang nanti akan menjadi pengganti mereka. Nah, para ekspatriat ini juga diharapkan untuk menjamin sistem dan proses diadopsi dan tak terelakkan. Jadi mereka ini diminta untuk menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja, proses ini bekerja. Nah, selain mereka memantau kinerja host country nasional yang efektif ya. Nah, kemudian alasan penugasan internasional ini sebenarnya adalah untuk pengembangan manajemen. Misalnya suatu perpindahan yang terjadi di dalam bidang, contohnya misalnya rotasi jabatan. Nah, rotasi jabatan ini kan sebenarnya adalah cara yang berguna bagi para karyawan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Nah, ini juga bisa membantu mengembangkan orang-orang supaya lebih cakap dan membentuk kelompok para karyawan global yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, ini bisa kita lihat peran pelatihan ekspatriat ya. Pada gambar ini menunjukkan kaitan antara rekrutmen dan seleksi internasional. Jadi sebagian besar ekspatriat ini direkrut dari internal perusahaan ya. Kemudian dia diseleksi dari operasi perusahaan multinasional. Beberapa ekspatriat ini juga bisa direkrut ya dari eksternal ya sebenarnya untuk penugasan internasional. Nah, berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan ini terutama untuk ekspatriat, ini konteksnya mengelola dan mendukung penugasan internasional. Jadi bisa kita lihat ini rekrutmen dan seleksi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan.
dan ada pelatihan sebelum keberangkatan untuk penugasan-penugasan internasional. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nanti akan kita bahas di bab ini, bagaimana pelatihan sebelum keberangkatan ini sangat diperlukan oleh para ekspatriat. Ya, pelatihan para ekspatriat. Jadi pelatihan sebelum keberangkatan ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang bisa dipertimbangkan menjadi satu langkah yang cukup kritis untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan ekspatriatnya tadi, khususnya kalau ternyata negara tujuan ini kuat terhadap budaya, sehingga pelatihan pra keberangkatan ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, tanggung jawab utama dalam pelatihan internasional bagi para manajer sumber daya manusia sendiri ini menyangkut persiapan para ekspatriat dan keluarganya, ya. Karena seperti yang saya bilang bahwa ekspatriat yang berhasil ini kebanyakan karena didukung oleh keluarga untuk penugasan-penugasan di luar negeri. Bahkan beberapa perusahaan multinasional ini juga memperhatikan memperhatikan tentang pengembangan dan pelatihan SDM sebelum berangkat ini, pra keberangkatan. Karena nanti kalau misalnya kita bicara tentang ekspatriat, tentu nanti akan ada yang namanya kejutan budaya. Kejutan budaya itu adalah ketika situasi yang mereka hadapi di sana sangat tidak sesuai atau tidak sama, ya, dengan lingkungan budaya yang dulu. Jadi nilai dan norma budaya negara baru ini terdapat perbedaan, ya, dengan negara-negara tempat dia bekerja. Nah, ini akan menjadi kejutan budaya. Nah, untuk pelatihan para ekspatriat sendiri ini bisa kita lihat pada tabel 5.1 pada tabel ini, ya, pelatihan para ekspatriat. Nah, ini menunjukkan metode dan teknik dengan tujuan para pelatihan ekspatriat. Jadi ketika perbedaan antara budaya ekspatriat dan keluarga tentunya ini menjadi lebih besar ketika dibandingkan dengan budaya baru di lokasi penugasan asing. Ini ada metode pelatihan informasional, kemudian lokakarya antar budaya, pelatihan kepekaan, pengalaman lapangan, dan keterampilan bahasa. Nah, ini teknik-teknik yang biasa digunakan serta tujuan dari pelatihan itu sendiri. Misalnya untuk pelatihan informasional, mereka menggunakan teknik kuliah, bahan bacaan, video, dan bioskop. Nah, ini akan tujuannya untuk memperlihatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Tujuannya ini studi lapangan, operasi perusahaan, dan lembaga negara asal. Kemudian lokakarya antar kebudayaan. Nah, tekniknya dengan asimilasi budaya, simulasi, dan role play. Tujuannya adalah budaya umum, budaya spesifik, dan keterampilan negosiasi. Nah, ini juga bisa mengurangi etnosentrik. Nah, dan seterusnya. Nah, pada tingkat minimum, pelatihan dan orientasi ini seharusnya digunakan atau dibuat untuk memfasilitasi penyesuaian budaya, ya, sebenarnya. Jadi topik pelatihan dalam penyesuaian budaya ini yang pertama adalah keterampilan bisnis antar kebudayaan. Jadi misalnya gaya negosiasi pada negara dan budaya yang berbeda.
Kemudian manajemen atau mengelola kejutan budaya, misalnya apa yang diharapkan dan bagaimana menangani stres dalam beradaptasi. Dan yang berikutnya penyesuaian gaya hidup, misalnya bagaimana menangani sistem transportasi, belanja, kemudian ketersediaan makanan, kemudian hiburan dan lain-lain. Ini kan semuanya itu berbeda. Nah, jadi harus ada topik penyesuaian gaya hidup. Kemudian isu kehidupan sehari-hari di negara tuan rumah, misalnya masalah-masalah yang tidak lazim dengan air misalnya, atau listrik, masalah kehidupan sehari-hari aja. Kemudian berikutnya kebiasaan dan tata cara lokal. Nah, ini misalnya apa yang dipakai. Kemudian perbedaan perilaku wanita dan laki-laki itu seperti apa. Kemudian ada studi lapangan, ini misalnya lingkungan politik dan agama. Kemudian rencana repatriasi, ini bagaimana membina hubungan baik dengan kantor asal dan bagaimana dia bisa mengidentifikasi penugasan yang tepat sebelum dia kembali ke negara asal, karena repatriasi itu adalah kembalinya ekspatriat ya. Kemudian yang terakhir adalah strategi pembelajaran bahasa, baik sebelum berangkat untuk penugasan baru maupun setelah dia kembali lagi atau setelah dia tiba juga. Nah, dalam perspektif yang lebih luas, ketika kita bicara tentang perspektif yang lebih luas, ini perusahaan membagi persiapan terhadap ekspatriat ini kepada dua kategori. Yang pertama konseling dan pelatihan. Nah, kalau kita bicara tentang komponen konseling, ini berkaitan dengan mekanisme kepindahan ke luar negeri. Sedangkan untuk pelatihan ini mengembangkan keterampilan-keterampilan dan kepekaan terhadap isu nasional dan budaya yang memungkinkan ekspatriat dan keluarga ini menyesuaikan diri dan bagaimana mereka bisa menikmati situasi yang barunya tadi dengan lebih baik. Nah, tipe topik dalam sesi konseling dan pelatihan. Jadi yang pertama ini dalam konseling. Yang pertama dia bicara tentang kompensasi, tunjangan dan pajak. Kemudian ada perjalanan, penyimpanan pengiriman barang keperluan rumah tangga, kemudian manajemen perumahan dan properti, transportasi lokal, liburan dan cuti, pelatihan dan orientasi, serta biaya pendidikan anak. Nah, sedangkan untuk topik-topik dalam pelatihan ini misalnya kebiasaan lokal, politik, agama, kemudian sikap-sikap, kemudian hukum lokal, keamanan, kepekaan budaya, makanan, air, dan nah, untuk perusahaan yang merekomendasikan program persiapan yang cukup baik, seharusnya dia melakukan kunjungan pendahuluan dulu ya. Kemudian ada pelatihan bahasa, ada studi lapangan, kemudian seharusnya juga ada pedoman buku, kemudian ada konseling, kemudian ada pertemuan dengan repatriasi, jadi yang dulu pernah jadi ekspatriat, jadi dia berbagi pengalaman, sharing dan seterusnya. Kemudian ada dukungan orientasi ya dari lokasi penugasan yang baru. Nah, kemudian komponen program pelatihan yang efektif sebelum keberangkatan. Nah, jadi komponen utama dalam program pelatihan ini berkontribusi sangat besar agar proses adaptasi dan pengenalan budaya dan lain-lain tadi ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam proses transisi ke lokasi yang baru tadi. Nah, yang pertama ada program pengenalan budaya. Nah, karyawan ekspatriat ini dia kan tentu harus beradaptasi dan
harus beradaptasi ya, dan tidak merasa terisolasi. Nah, program pelatihan pengenalan budaya ini jika dirancang dengan baik, ini sangat bermanfaat karena dia bisa membantu ketika ekspatriat berusaha melakukan pengenalan budaya negara tuan rumah, sehingga ekspatriat ini bisa mengembangkan diri ya, beradaptasi ya. Nah, komponen pengenalan budaya ini misalnya ketika program pengenalan atau penyesuaian antara budaya lama, budaya saat ini, budaya tempat dia berada, dan budaya-budaya yang baru. Artinya akan ada asimilasi budaya tadi, akan ada pelatihan bahasa, kemudian pelatihan kepekaan, orientasi budaya itu sendiri, dan lain-lain ya. Nah, pelatihan untuk terutama kebudayaan ini harusnya lebih diorientasikan pada pembelajaran jangka panjang ya. Kemudian harus ada penekanan pelatihan terhadap bahasa asing, karena ketika kita bicara tentang budaya tentu akan ada bahasa juga di sana. Nah, budaya saling membantu dan mengelola perbedaan itu juga harus dilakukan di program pengenalan budaya ini. Nah, karena ini kan nanti hubungannya dengan lintas budaya sebenarnya. Jadi bagaimana ekspatriat ini bisa menyesuaikan diri dengan budaya-budaya yang baru. Nah, kemudian kunjungan pendahuluan ya. Jadi ini sangat berguna untuk memberikan orientasi pada karyawan internasional. Jadi ketika perusahaan lah ya, perusahaan mengirim mereka untuk tugas internasional, tentu seharusnya ada kunjungan pendahuluan ke negara tuan rumah tersebut. Nah, perjalanan ini jika direncanakan dengan baik, tentu harus melibatkan keluarga. Untuk apa? Untuk dia meninjau dan memungkinkan keluarga tersebut menilai cocok nggak sih mereka di penugasan tersebut. Nah, perjalanan ini, kunjungan pendahuluan ini berfungsi untuk memperkenalkan ekspatriat pada konteks bisnisnya dulu sebenarnya, dan membantu mendorong persiapannya sebelum keberangkatan. Nah, bila digunakan program pelatihan sebelum keberangkatan, ini juga bisa, kunjungan ini bisa memastikan bagaimana proses penyesuaian dirinya ya, proses penyesuaian awalnya. Kemudian pelatihan bahasa. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang bahasa, ini bahasa Inggris ini kan menjadi bahasa pengantar transaksi utama ya, jadi bahasa internasional sudah. Namun ketika kita bicara tentang karena tidak semua negara ini bahasa masyarakatnya ini menguasai bahasa internasional tersebut. Nah, kemampuan untuk bicara bahasa lain ini dipandang penting sebenarnya untuk menjadi poin ketika kita mau beradaptasi, karena di sana nanti kita akan ada transaksi ya, akan ada juga bernegosiasi, berdiskusi. Nah, jika ada kesulitan dalam berbahasa, tentu akan menjadi masalah dalam proses bisnisnya nanti. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peran bahasa Inggris itu kan bahasa bisnis ya, jadi harus ada keterampilan bahasa Inggris. Kemudian ada keterampilan bahasa negara tuan rumah, itu tentu harus. Kemudian pengetahuan tentang bahasa korporat.
Kemudian yang terakhir, bantuan dalam mengatasi masalah praktis sehari-hari ya. Jadi dalam program pelatihan sebelum keberangkatan ini harusnya ada informasi mengenai bantuan tentang adaptasi ekspatriat dan keluarganya dalam lingkungan barunya. Nah, perusahaan multinasional ini harusnya bisa menggunakan jasa spesialis relokasi ya untuk memberikan bantuan praktis, misalnya mendapatkan akomodasi di sana nanti, kemudian sekolah yang cocok untuk anak-anaknya, kemudian pelatihan bahasa untuk ekspatriat dan keluarganya. Nah, pelatihan ini tidak bisa diberikan sebelum keberangkatan karena akan susah nantinya, karena misalnya pemilihan akomodasi dan sekolah yang cocok ini tentu hubungannya dengan ketika mereka mulai bekerja di negara tuan rumah. Nah, ini pelatihan pengenalan budaya dan kinerja perusahaan yang tadi sebenarnya hubungannya dengan bagaimana karyawan bisa beradaptasi dengan budaya tadi ya. Jadi dia menggambarkan komponen-komponen dari faktor kontekstual dan perbedaan individu. Nah, model ini menekankan pentingnya perhatian yang diberikan oleh ekspatriat potensial terhadap perilaku dan hasil yang diinginkan dari program pelatihan pengenalan budaya, kemudian kemampuan dan kesediaan individu untuk mempertahankan perilaku yang dipelajari di lokasi tuan rumah. Nah, kinerja buruk ini sebenarnya dapat diperbaiki dengan menjelaskan insentif-insentif untuk reproduksi yang lebih efektif tentunya pada tingkat perilaku yang diperlukan, atau misalnya dengan menyediakan pelatihan tambahan mengenai pengenalan budaya selama penugasan internasional. Nah, seharusnya mengkombinasikan penyesuaian dan kinerja serta mengkaitkannya dengan sistem manajemen kinerja. Ini sebenarnya hasilnya terpisah ya. Jadi penyesuaiannya ini lebih mengarah kepada kinerja itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ada faktor kontekstual dan situasional. Jadi waktu yang tersedia, lama, dan sifat serta kekerasan budaya. Kemudian ada perbedaan individual, ini ada locus of control ya, locus of control, kemudian ada efekasi, harapan ya, ekspektasi, kemudian outcome ekspektasi ya, jadi harapan hasilnya seperti apa. Nah, di faktor kontekstual ini seharusnya ada pelatihan pengenalan budaya ya, nanti bisa juga mempengaruhi manajemen kinerja. Nah, kemudian di perbedaan individu dan locus of control tadi, kemudian ada efficacy, kemudian outcome expectation, ini ada motivasi, kemudian ada atensi, ada retensi dan reproduksi, serta ada insentif-insentif yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini hubungannya dengan pengembangan keterampilan, kan bisa ada pelatihan lagi ya, pelatihan ulang mengenai keterampilan, dimensi diri sendiri, relasi, kemudian persepsional. Nah, ini hubungannya juga dengan penyesuaian dan kinerja. Pelatihan untuk peran pelatihan itu sendiri. Jadi para ekspatriat ini sering digunakan sebagai pelatih ya, karena para ekspatriat ini sering digunakan karena memang kekurangan karyawan terlatih di lokasi negara tuan rumah. Nah, ekspatriat ini sering menganggap melatih host country nasional ini sebagai pengganti ekspatriat. Kenapa? Karena ya, tadi saya bilang bahwa tidak selalu harus ada ekspatriat di perusahaan internasional tersebut karena biaya dan pertimbangan lain-lain tadi. Nah, sehingga ekspatriat ini sering menganggap melatih host country ini sebagai pengganti ekspatriat. Jadi bagaimana ekspatriat ini disiapkan untuk peran pelatihan. Jadi tadi gunanya untuk tidak melulu harus ada ekspatriat. Nah, beberapa perusahaan melakukan pelatihan sebelum keberangkatan
Dan ada juga yang tidak diberikan ya kepada third country nasional yang ditransfer ke cabang yang lain, dan untuk host country yang ditransfer ke perusahaan negara induk. Nah, jika pelatihan seperti ini disediakan, biasanya malah tidak ditunjukkan untuk parents country malah ya. Nah, hal ini bisa menjadi satu kelalaian sebenarnya. Jadi bagaimana dia menciptakan persepsi perlakuan yang tidak adil. Jadi dalam situasi di mana parents country dan third country ini bekerja di lokasi asing yang sama dan mempengaruhi penyesuaian terhadap penugasan internasional, karena ada yang diberikan pelatihan, ada yang tidak. Nah, sehingga ini menciptakan persepsi yang tidak adil. Kemudian efektivitas pelatihan sebelum keberangkatan. Nah, tujuan pelatihan sebelum keberangkatan ini adalah membantu ekspatriat untuk menyesuaikan dengan tujuan kehidupan dan pekerjaan di lokasi asing. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan bagaimana efektifnya pelatihan tersebut dan komponen apa yang dianggap menjadi pokok ketika ada pemikiran yang menyediakan pelatihan sebelum keberangkatan ya. Jadi ternyata 35% ini menunjukkan bahwa pelatihan sebelum keberangkatan ini bernilai sangat tinggi. Nah, 40% ini melaporkan bahwa nilainya tinggi dan 70% ini menganggap nilainya rendah. Nah, ketika kita bicara tentang efektivitas pelatihan internasional, efektivitas pelatihan sebelum keberangkatan ini mengenai lintas budaya tadi. Jadi mengukur kognitif, afektif dan lintas bagaimana penyesuaian lintas budaya itu sendiri. Kemudian ada pelatihan bahasa, apakah disediakan sebenarnya oleh perusahaan atau tidak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang efektivitas pelatihan lintas budaya, kenapa dia hasilnya lebih rendah dari yang diharapkan? Ini ada beberapa faktor ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini ya. Jadi yang pertama, terbatasnya data, karena sedikit organisasi secara sistematik ini mengevaluasi atau memvalidasi efektivitas program pelatihan. Kemudian penggunaan campuran metode pelatihan yang berbeda, membuat evaluasi metode mana yang paling efektif ini susah sekali untuk membedakannya. Kemudian besarnya keberagaman dalam hal budaya yang dihadapi para ekspatriat. Kemudian adanya interaksi antara perbedaan-perbedaan individu antara para ekspatriat dan lingkungan kerja yang dihadapinya. Nah, apa yang berlaku untuk satu orang ini mungkin akan berbeda ya untuk orang lain. Nah, hal ini membuat pelatihan lintas budaya ini berbeda tergantung negara mana ekspatriat tersebut ditugaskan. Nah, kemudian mengembangkan karyawan melalui penugasan internasional. Nah, penugasan internasional ini sebenarnya sudah lama sekali ada ya. Jadi ini mekanisme yang penting untuk mengembangkan keahlian internasional. Nah, apa sih hasil yang diharapkan dari penugasan internasional? Tentu yang pertama adalah pengembangan manajemen. Jadi para individu ini mendapatkan pengalaman internasional yang membantu kemajuan karirnya. Sedangkan perusahaan multinasional ini bisa memiliki karyawan internasional yang punya pengalaman baik dan bisa ditempatkan ketika ada operasi penugasan internasional di masa yang akan datang. Nah, kemudian pengembangan organisasi. Nah, penugasan internasional ini juga bisa menyediakan perusahaan multinasional cara mereka mengakumulasikan persediaan pengetahuan, persediaan keterampilan serta kemampuan yang dijadikan dasar pertumbuhan di masa yang akan datang. Nah, ketika kita berpikir secara global, ini dari sisi manfaat, karyawan-karyawan stakeholder
stakeholder ya, decision maker ini bisa mengambil pandangan yang lebih luas karena dia sudah pernah bertugas secara internasional. Nah, para ekspatriat ini bisa kita katakan adalah agen pengendalian ketika mereka bisa mentransfer pengetahuan dan kompetensi yang mereka dapatkan atau menjadi pengalaman mereka ketika mereka bertugas di negara lain tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengembangan individu ya. Jadi ada dua penjelasan untuk kurangnya minat terhadap tujuan karir dari penugasan internasional. Nah, yang pertama, perusahaan dan akademi telah diisi dengan proses ekspatriat dari perspektif organisasi. Sebenarnya adalah hal yang penting ya untuk memahami peran yang dimainkan di dalam SDM internasional itu sendiri. Pada gambar ini kita bisa melihat urutan rekrutmen dan seleksi dari karir ekspatriat ya. Jadi misalnya kita lihat di titik yang pertama, ini terjadi sebelum rekrutmen dan seleksi ya. Jadi ekspatriat ini bisa jadi dia melamar atau diseleksi untuk penanganan khusus. Kemudian keputusan di titik yang kedua, ada pertimbangan karir, misalnya pengunduran diri. Ini bisa kita lihat ada konsekuensi negatif ya, terhadap masa depan ekspatriat itu sendiri. Nah, kemudian di titik yang ketiga, premature return. Jadi ketika ekspatriat tersebut kembali sebelum waktunya. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi bahwa ini menjadi salah satu kendala dalam penugasan internasional. Jadi ketika ekspatriat tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dia kembali dalam operasi induk perusahaannya, sehingga ini membutuhkan biaya sebenarnya, dan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terjadi, misalnya biaya perjalanan, kemudian penyesuaian budaya dan lain-lain. Kemudian di titik yang keempat, ini ekspatriat memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Jadi ini didorong pelanggaran kontrak psikologis yang dirasakan, atau bisa jadi tawaran pekerjaan yang dirasakan lebih baik untuk karirnya. Jadi dia meninggalkan organisasi, keluar dari organisasi. Kemudian di titik yang kelima, ini penugasan kembali ya, reassessment dapat berupa kembalinya si ekspatriat tadi ke organisasi induk, atau bisa menerima penugasan internasional yang berikutnya. Reassignment ini ketika dia sudah pernah menjadi repatriasi, dia kembali menjadi ekspatriat ya, artinya ada penugasan kembali di posisi internasional. Kemudian keputusan di titik 6, ini kita bisa lihat di titik 6 itu repatriasi keluar dari organisasi ya. Ini repatriasi keluar ke exit organization. Ini dia titik-titik ya anak panahnya, jadi dia menghubungkan repatriasi dengan keluar dari organisasi. Nah, titik-titik keputusan ini didasarkan pada isu-isu yang telah kita bahas di bab yang sebelumnya mengenai pengembangan manajemen, penugasan internasional, serta karir ekspatriat itu sendiri. Nah, kemudian mengembangkan tim internasional. Jadi perusahaan multinasional ini memiliki jaringan dan menarik manfaat dari penggunaan tim internasional itu sendiri. Nah, yang pertama, mekanisme dan bentuk inovasi pembelajaran organisasi, kemudian ada juga transfer pelatihan di sana, transfer pengetahuan terutama untuk ekspatriat kepada host country nasional. Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya bahwa ekspatriat ini juga berperan sebagai pelatih untuk nanti menggantikan ekspatriat tersebut.
untuk penugasan internasional. Kemudian yang kedua, cara meniadakan batasan fungsional dan nasional. Ini meningkatkan komunikasi baik secara horizontal maupun aliran-aliran informasi. Kemudian mendorong berbagai input menjadi outputnya berupa keputusan, bisa juga penyelesaian masalah dan penilaian-penilaian yang bersifat strategi. Kemudian mengembangkan perspektif global, karena memang ekspatriat tentu akan membawa pengalaman dan pengetahuan baru yang akan dia dapat ketika dia menjalani penugasan internasional. Dan yang terakhir, mengembangkan nilai bersama. Ini membantu penggunaan kontrol baik secara informal dan normatif juga melalui sosialisasi. Kita bisa lihat di gambar ini, gambar mengembangkan tim internasional melalui penugasan-penugasan internasional. Jadi bagaimana pengembangan individu, kemudian penugasan internasional. Ini tentu nanti akan ada kader internasional dan ada tim internasional, serta ada tim virtual. Nah, tim virtual ini juga bermanfaat karena memang tidak semua orang di perusahaan induk ini bisa bekerja di perusahaan-perusahaan internasionalnya, sehingga tim virtual ini bermanfaat untuk pengembangan organisasi nantinya. Nah, perusahaan multinasional ini seharusnya bisa menyediakan sumber daya dan dukungan-dukungan ketika ada tim internasional. Seperti misalnya ada proyek pelatihan dan pengembangan, maka dari itu kita membahas mengenai pelatihan dan pengembangan. Jadi para manajer itu harusnya mensupervisi tim internasional. Jadi misalnya ketika mereka harus memahami proses dinamika kelompoknya sendiri, karena ini tadi kita bicara tentang tim internasional. Nah, khususnya bagaimana negara bisa mempengaruhi kerja tim tadi. Jadi mereka ini yang sebelumnya belum memiliki penugasan, belum pernah punya pengalaman penugasan internasional, ini akan lebih baik ditempatkan sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang serupa. Pengembangan manajemen internasional ini mungkin merupakan tugas yang paling berat bagi bidang sumber daya manusia yang dihadapi perusahaan, karena pengembangan kader dan manajer eksekutif ini memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pasar global dan harus memiliki kapabilitas yang baik, serta dia juga harus dapat mentransfer pengetahuannya. Nah, banyak perusahaan global telah melaksanakan pengembangan karyawan lokal dengan cara melakukan pelatihan terhadap host country nasional, sehingga mereka bisa menemukan manajer yang kompeten dan memiliki kualitas yang baik untuk menangani operasi-operasi lokal. Nah, tetapi pada saat yang sama mereka kekurangan eksekutif yang memiliki keterampilan internasional, karena memang keterampilan internasional misalnya bernegosiasi dan lain-lain tadi merupakan sesuatu yang sangat penting juga dalam bisnis internasional. Nah, perusahaan dari negara yang berbeda ini punya pendekatan-pendekatan yang berbeda juga untuk mengembangkan manajemen. Yang pertama, misalnya dia mampu mengidentifikasi para individu yang memiliki potensi eksekutif, baik itu melalui prosedur penilaian karir maupun melihat kinerja dan merekrut dari universitas-universitas kelas atas, misalnya universitas-universitas internasional. Bisa juga melakukan pemagangan dalam perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kelas internasional. Kemudian penggunaan pemantauan yang dekat dengan para individu yang diidentifikasikan melalui prosedur tertentu untuk menjadi kandidat-kandidat eksekutif. Nah, maksud utama pemantauan ini adalah mengelola karir dan penugasan bagi karyawan yang memiliki potensi. Bisa jadi perpindahan atau mobilitas para karyawan ini dikontrol. Untuk apa? Untuk menjamin mereka mengalami penugasan dengan keberagaman dan tantangan yang
memadai, sehingga mereka memiliki pengalaman yang baik untuk penanganan penugasan khusus nantinya. Nah, ini telah saya jelaskan tadi mengenai identifikasi awal dan penggunaan pemantauan pada individu. Nah, kemudian melatih gugus kerja dan manajemen lokal. Ini perusahaan multinasional menetapkan peningkatan jumlah cabang di luar negeri. Kemudian ada usaha patungan juga. Kemudian pelatihan ini menjadi program kontroversi di antara eksekutif ya. Kemudian meskipun retorika mereka biasanya menyatakan pentingnya memelihara gugus tugas yang benar-benar terlatih, hanya beberapa perusahaan yang menyediakan sumber daya untuk memberikan prioritas pada pelatihan itu sendiri. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali.